Halo guys, selamat datang di saluran terang sekali. Hari ini saya ingin menyajikan 10 fakta dari salah satu negara paling maju di Asia dan sekaligus adalah negara terkecil di Asia, yaitu Republik Singapura. Tetaplah bersama kami dan tonton juga program-program kami selanjutnya. Singapura adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang terletak di selatan semenanjung Malaysia yang berbatasan dengan Malaysia dan Indonesia. Negara yang merupakan salah satu pusat keuangan dunia ini sangat kaya dan maju. Ibu kotanya adalah Singapura dan bahasa resminya adalah bahasa Inggris, Melayu, Cina, dan Tamil. Singapura memiliki jutawan paling banyak di dunia. Mungkin juga luar biasa bagi Anda. 16% dari total populasinya yang 5,5 juta jiwa adalah mereka yang berpendapatan minimal 1 juta US dollar. Sebuah negara kecil dengan jumlah rekor jutawan paling banyak di dunia. Pejabat berpenghasilan resmi paling tinggi di dunia adalah Perdana Menteri Singapura. Gaji tahunan Perdana Menterinya adalah sekitar 1,5 juta US dollar. Singapura adalah negara nomor 2 terpadat di dunia. Meski populasi Singapura tidak besar, namun karena luas dari negara yang sangat kecil ini hanyalah sekitar 700 km persegi, menyebabkan kepadatan penduduk di dalam negeri ini menduduki ranking kedua di dunia dengan 7.600 jiwa per kilometer persegi. Singapura membangun air mancur dan waterfront terbesar di dunia. Singapura adalah negara pertama yang membuka kebun binatang malam hari pada tahun 1994. Jika Anda ingin melakukan perjalanan atau berwisata ke negara indah Singapura, jangan lewatkan menyaksikan binatang di malam hari di Night Zoo. Di kebun binatang ini, hewannya sebagian besar aktif pada malam hari. Singapura telah membangun jaringan pengembangan sosial bagi warganya. Singapura tidak memiliki sumber daya alam, bahkan mengimpor air minum. Singapura tidak seperti negara-negara kaya di Teluk. Negara ini tidak kaya akan minyak dan gas, karena tidak memiliki sumber daya alam sama sekali. Satu-satunya alasan untuk menjadi negara kaya adalah karena pengelolaan negara yang sangat baik dan pengembangan keterampilan sumber daya manusianya. Sungguh pun demikian kaya dan makmur, Singapura masih mengimpor bahan-bahan kebutuhannya termasuk air minum dari negara lain. 84% penduduk Singapura tinggal di bangunan umum atau pemerintah. Sungguh pun penduduk Singapura adalah yang terkaya di sebagian besar negara Asia, namun harga rumah di negara ini sangat mahal. Hanya 16% dari populasi Singapura dengan kekayaan lebih dari 1 juta US dollar yang mampu membeli rumah perseorangan. 84% populasi lainnya berada di unit perumahan negara yang dibangun oleh pemerintah. Harga rumah ini kurang dari 1 juta US dollar. Orang-orang di negara ini akan mengangsur pembelian rumah ini dengan angsuran jangka panjang. Perdagangan di Singapura. Ketika mendengar kata Singapura, hal pertama yang harus dikagumi adalah perdagangan dan investasi di negara ini. Negara ini memiliki reputasi global di bidang perdagangan dan undang-undang perdagangan, dan juga adalah salah satu negara maju yang berteknologi tinggi. Singapura juga adalah pasar keuangan terbesar ketiga di dunia. Presiden wanita pertama berasal dari Singapura. Halimah Yacob adalah wanita muslim pertama di dunia yang menjadi presiden. Dia juga merupakan presiden wanita pertama di Singapura. Hanya 15% penduduk Singapura yang terdiri dari umat Islam. Dan Halimah Yacob yang dulunya adalah kepala parlemen negara itu terpilih bulan lalu sebagai presiden negara tersebut.
Ke informasi lain, Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut Jakarta punya dua wajah yang bertolak belakang. Di satu sisi modern seperti di Singapura, namun di sisi lain kumuh dan muram seperti di Bangladesh. Koresponden CNN Indonesia Mardika Utama mengajak Anda untuk melihat paradoks Jakarta dari dua sisi yang berbeda. Dari kawasan Sudirman, Tamrin, kesan sebuah kota maju dan modern memang sangat terasa. Dikelilingi gedung-gedung pencakar langit dan juga pusat perbelanjaan yang akses moda transportasinya nyaris terintegrasi satu sama lain, kawasan ini juga menunjukkan citranya sebagai kota yang beradab dengan memberikan akses mumpuni bagi para pejalan kaki. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun lalu mengeluarkan anggaran sebesar 180 miliar rupiah dari dana kompensasi koefisien lantai bangunan untuk merevitalisasi trotoar di kawasan Sudirman dan Tamrin. Dana lebih dari 50 miliar rupiah juga dikeluarkan untuk membangun kembali jembatan penyeberangan orang di kawasan ini. Maka tak salah rasanya jika Wakil Presiden Yusuf Kala menyamakan kawasan Sudirman Tamrin dengan lanskap kota-kota besar di negara maju seperti di Singapura. Namun kota ini seperti memiliki dua wajah yang bertolak belakang. Bergeser 15 km ke arah utara Jakarta, pemandangan lain sungguh kentara. Hutan beton berganti hunian lapuk di permukiman kumuh dengan segala hiruk-pikuk di dalamnya. Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut suasana pinggiran Jakarta seperti negara Bangladesh. Ditinjau dari zonasi tata ruang, kampung yang secara administrasi baru dilegalkan 1 tahun lalu ini berada di kawasan biru yang tak boleh dijadikan permukiman. Namun nyatanya, lebih dari 500 kepala keluarga dari 3 RT di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara tinggal di sini. Mayoritas warga berprofesi sebagai pengupas kerang hijau. Salah satunya Dirham yang sudah tinggal di rumahnya lebih dari 15 tahun bersama anak dan cucu. Bibir pantai ini jalan setapak ini tadinya. Nah, kalau ada ombak angin kencang tuh ya nyemprot ke sini, prat. Jadi ini tadinya laut nih, Pak? Iya nih, sono laut nih, ini bibir pantai, ini bibir. Dicap sebagai orang yang tinggal di kawasan kumuh bagaimana, Pak? Ya, kalau bagi saya mah nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, enak begini. Kalau bagi saya, karena sehari-harinya kalau lagi panen kan dapat penghasilan. Gitu. Kalau pindah dari sini kan belum tentu. Kerja apa, makan dari mana kalau nggak ada kerjaan gitu. Orang-orang nelayan kecil itu. Sehari bisa dapat? Ya berapa? Kalau bagi orang kulit seperti saya, ya kadang-kadang dapat 90, kadang-kadang 120. Kalau bos-bos yang berangkat ke laut mah ya bisa lebih. Tapi kalau lagi musim angin barat, artinya tidak ada penghasilan? Tidak ada sama sekali. Fenomena perkampungan kumuh di Jakarta tak lepas dari besarnya urbanisasi dan lonjakan jumlah penduduk di kota yang dipandang sebagai tempat mengadu nasib. Persoalan kemiskinan. Jadi ketika mereka kaum urban datang ke Jakarta, kemudian mencoba bertahan untuk bisa bertahan di Jakarta, pilihannya kan mempertahankan struktur ekonomi mereka karena mereka belum bisa naik secara ekonomi. Kemudian secara kultural, memang itulah habitus mereka. Sudah merupakan, ya memang dengan begini kami juga bisa bertahan di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah membuat komitmen untuk menata ulang perkampungan kumuh yang diteken Anies Baswedan lewat keputusan Gubernur DKI nomor 878 tahun 2018. Sedikitnya, 21 kampung menanti untuk dipoles dengan konsep Community Action Plan dan janji tanpa ada penggusuran. Namun kita masih menunggu seperti apa hasilnya. Mardika Utama, Devi Fitriani, Jakarta.